Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya dokter, perkenalkan nama saya Juliana Rizky dengan NPM 23082626019. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demam tifoid, perbaikan pada blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal, di sini saya akan membawakan materi mengenai demam tifoid. Demam tifoid ini sendiri adalah demam yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri dengan gram negatif. Bakteri yang dapat menyebabkan demam tifoid ini adalah Salmonella enterotica serotype. Nah, penyebarannya ini dia dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, terutama pada orang yang terinfeksi mengeluarkan bakteri tersebut melalui tinja. Gejala yang dapat ditimbulkan pada orang dengan diagnosa demam tifoid itu yang paling utama yaitu demam. Nah, biasanya demamnya ini tuh terjadi intermittent atau pada semakin lama dia semakin naik demamnya. Dan dia itu dapat terjadi panasnya itu pada malam hari. Kalau pada siang hari dia lebih sering suhunya normal. Suhu pada orang dengan demam tifoid itu biasanya bisa mencapai sampai 39 atau 40 derajat Celcius. Selain mengeluhkan demam, pasien biasanya juga mengeluhkan lemah dan lelah. Keluhan yang dialami pasien biasanya sampai dapat menghalangi kegiatan aktivitas sehari-hari pasien. Selain kelemahan dan kelelahan, juga pasien dapat mengalami nyeri perut. Terkadang nyeri perut yang dialami pasien itu dapat terjadi sampai kembung. Dan juga terdapat perubahan dalam kebiasaan BAB pada pasien. Nah, jika ada tanda-tanda di atas, kita dapat lanjut menegakkan diagnosa menggunakan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Yang pertama itu ada tes darah. Nah, tes darah ini dia kultur darah yang sangat penting untuk mendiagnosis demam tifoid, karena dia dapat mengidentifikasi keberadaan bakteri dalam aliran darah. Selanjutnya kita juga bisa melakukan kultur tinja. Jadi kultur tinja ini dia sampel tinja juga yang dapat dianalisis untuk mendeteksi Salmonella typhi, terutama dengan gejala gastrointestinal yang menonjol seperti nyeri perut tadi. Selanjutnya kita juga dapat melakukan tes serologi. Nah, tes serologis ini dia dapat membantu mengidentifikasi antibodi yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi, walau terkadang dia tidak seakurat kultur. Selanjutnya untuk obat-obatannya, yang pertama kita dapat memberikan antibiotik, yang dimana antibiotik ini adalah pengobatan utama untuk demam tifoid. Jadi biasanya yang diberikan itu adalah ciprofloxacin dan ceftriaxone yang sering diresepkan. Selanjutnya minta pada pasien untuk hidrasi dan istirahat. Untuk memastikan kecukupan hidrasi dan istirahat sangat penting untuk pemulihan pada pasien. Karena pasien mungkin mengalami dehidrasi akibat demam dan gejala gastrointestinal. Selanjutnya juga ada bedah, tapi biasanya bedah ini hanya pada kasus-kasus yang parah. Kasus yang parah yang dimaksud itu biasanya itu mungkin dia juga terdapat komplikasi seperti perforasi usus atau pendarahan usus yang besar. Selanjutnya kita juga dapat melakukan pencegahan pada demam tifoid dengan cara yang pertama itu vaksinasi. Vaksinasi ini dia terhadap demam tifoid yang tersedia dan direkomendasikan termasuk pada orang dengan resiko tinggi dan juga pada pelancong dari daerah endemis dan individu yang berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Selanjutnya juga kita dapat memilih air minum yang aman, yang dimana dia bersih dan sangat aman, itu dia sangat penting untuk menghindari infeksi ini. Selanjutnya itu menjaga sanitasi yang baik, yaitu praktik sanitasi yang baik juga penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu ada juga untuk komplikasinya. Jadi komplikasi yang dapat terjadi itu ada pertama pendarahan usus, yang dimana demam tifoid ini juga dapat menyebabkan pendarahan pada usus. Selanjutnya juga pada perforasi usus. Dalam kasus yang lebih serius, usus dapat mengalami perforasi yang merupakan kondisi darurat. Juga dapat menyebabkan infeksi pada orang lain, yang dimana bakteri dapat menyebar ke organ orang
tubuh. Selanjutnya juga dapat menyebabkan infeksi pada organ lain, yang dimana bakteri dapat menyebar ke organ tubuh lainnya dan menyebabkan infeksi yang lebih lanjut. Dengan memahami hal ini, saya berharap kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengobatinya. Sekian dari saya, dan ini referensi yang saya pakai. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.